Pemirsa, Anda masih bersama Iches On Q, sekali ini membicarakan soal pertanian dan petani miskin. Gimana tadi ini, Profesor Kaman? Ya, jadi tadi kan dianukan sama Prof. Hermanto bahwa itu pabrik itu yang selalu udah lama waktu Pak Dilon diaktifkan, kita ada linkage antara Departemen Pertanian dengan industri kan. Komisi Kerja Tetap. Komisi Kerja Tetap, agroindustri dulu kan, kita bikin kawasan agroindustri terpadu segala macam. Tetapi ya itulah, kita pendek-pendek ingatan kita. Harusnya yang bagus-bagus itu kita lanjutkan kan. Saya sangat sependapat itu. Jadi malah saya begini Bang, cuman ini kewenangan ya institusi lain. Mestinya pabrik-pabrik atau industri olahan itu izinnya itu dipersulit untuk di kota atau di kabupaten, dipermudah untuk di kecamatan desa dan di desa kalau bisa, sehingga nilai tambah itu dinikmati orang desa. Job creation terjadi di kecamatan, di pedesaan. Tapi bukan cuma location kan, juga pemilikan sebetulnya kan. Pemilikan iya, tapi ya, maksud saya begini, bertahap lah ya. Jadi untuk itu artinya harus ada attract, bagaimana mengattract private investor ya dengan public investment yang cukup. Jadi artinya apa? Dalam politik anggaran kita, apakah eksekutif, apakah legislatif harus mendorong anggaran masuk desa dong, masuk rural. Ya. Sebetulnya bukan masuk, ya jangan ditarik aja dari sana pun nggak apa-apa itu. Iya, jadi apalagi tidak ditarik saja sudah bagus, apalagi masuk. Nah, itu kan, itu. Tetapi yang capital flight tadi dari rural ke urban itu kan gara-gara memang mekanisme pasar kan. Tidak ada kegiatan ekonomi di desa. Bagaimana kapital nggak masuk ke yang tapi returnnya karena nggak dibangun infrastruktur di pedesaan. Yes, that is the key. Iyalah, betul sekali. Jadi infrastruktur, benar. Jadi bagaimana nih Profesor Hermanto caranya supaya ada semacam peer dalam pemilikan agroindustri pun? Dulu ini saya terlalu banyak ngomong nih. Dulu pernah saya sarankan itu di KFW dan GTZ dan Ibu Buli. Ibu Buli dulu sangat setuju itu. Kalau kita bisa sistem peer di budidaya tanaman, kenapa nggak bisa kita sistem peer juga di nilai tambahnya? Ya. Mestinya bisa kan. Jadi kalau secara teoritis itu kan ada yang disebut dengan sistem cluster itu kan, sistem cluster industri. Jadi di sana itu kalau kita ambil analogi dari manufaktur, komponen atau subkomponen yang akan digunakan di dalam industri itu yang melakukan tuh yang kecil-kecil ini. Gitu. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya katakanlah pabrik coklat tadi kan, pabrik coklat. Satu, tenaga kerja dari pedesaan itu. Dua, ya janganlah biji coklat. Ya, tapi biarkan orang-orang ini mengolahnya sampai katakanlah butter, ya, baru diolah gitu, ya kan. Kemudian ketiga, dia juga diajari supaya katakanlah ada juga pabrik dengan skala yang relatif kecil dikerjakan sama koperasi mereka itu, gitu. Jadi nanti dia ikut saluran pemasaran dari yang besar ini, gitu. Jadi itu model otomotif industri di Jepang sampai ke jadi link dengan para tapi kita nih Prof. Kaman udah 60 tahun kita merdeka ini ya, 65. Ya. Pernyataan kemerdekaan. Ini kenapa tak bisa begini? Bahasa ini kita pintar, Profesor Kaman pintar, Profesor Hermanto pintar. Saya orang lebih senior dari kalian seharusnya pun lebih punya otak. Harusnya. Guru kita. Tapi kenapa petani tetap begini terus? Ya itu tadi Bang, selama akses to resources kita nggak obatin, itu akan begitu di mana-mana. Afrika, di Amerika Latin, di Asia Selatan. Itu the mystery is apa? Access to resources, capital, land, irrigation. Jadi, bagaimana nilai tambah bisa terbentuk di pedesaan kalau kita tidak betul-betul memahami itu, dan memahami aja kita tahu nggak cukup, harus doing. Jadi betul ini apa yang dibilang bahwa sebetulnya kalau begitu stabilitas harga dicoba digapai, tapi dengan memiskinkan petani jadinya. Kalau itu mungkin tak betul. Kita belum tahu lah. Itu harus diteliti oleh teman-teman dari perguruan tinggi kan. Itu sebagai ajang diskusi bagus untuk memberikan semangat kepada kita. Jangan neglect rural. Itu kalau saya begitu. Sebab krisis pangan yang lalu itu karena kita tahu tahun 80-an itu world productivity demikian tinggi sehingga price down, ya kan? Itu lalu itu buahnya tidak
karena tidak ada insentif investasi, orang malas kan buahnya. Produktivitinya tinggi kan di negara-negara industri yang sudah disubsidi. Mereka di sana sebetulnya. Iya, mostly. Tetapi jangan kita lupa juga Green Revolution fase pertama itu luar biasa. Tapi Green Revolution itu kan juga membawa peningkatan pendapatan petani dan upah real buruh tani, sehingga akhirnya itu cukup untuk menggelinding roda perekonomian pedesaan. Persis. Jadi itu kalau abang lihat tahun-tahun 70-an kan, bukankah penurunan kemiskinan disebabkan kemajuan pertanian kan? Betul. Ya itu yang harus kita sekarang. Yang tadi Bang Lali tadi itu betul. Jadi kalau misalnya kita fokus ya kepada stabilisasi, konsekuensi kepada petani itu mesti kesejahteraannya itu turun, itu betul itu. Karena apa? Ini agak teoritis sedikit Bang, tapi aku perlu bilang. Profesor mesti gitulah. Jadi kalau kan kita tahu permintaan maupun supply komoditi pertanian ini kan inelastis gitu kan. Jadi begitu produksi itu naik kan, mau capai swasembada ini kan, supaya harga stabil kan produksi harus digenjot. Begitu harga digenjot, maka penurunan harga itu tidak diimbangi dengan kenaikan permintaan yang besar gitu. Justru proporsi penurunan harganya itu lebih besar dibandingkan dengan kenaikan permintaan. Sebagai akibatnya revenue petani pasti turun. Maksudnya di sanalah mestinya peran pemerintah. Peran pemerintah. Dan di sana industri olahan supaya surplus itu tidak mendistorsi pasar. Kan? Jadi dua hal itu. Satu, dijaga harganya tadi. Bulog ini harus benar kerjanya gitu kan. Nomor dua, industri-industri pengolahan tadi itu harus diperbanyak, didiversifikasi Bang. Jangan cuma satu aja, tapi beberapa sekaligus. Sawit termasuk kan, kalau hanya CPO aja memang untung, tapi berapa lah itu kan. Tapi kalau kita sampai perdalam, deepening the industry, banyak dia, itu luar biasa itu.